Kami dari kelompok 6 kami akan membahas tentang basis data. Kelompok 6 beranggotakan yang pertama Bintang Prakarsa, 2 Ezra Zina, 3 M. Fikri Asmi, 4 Hilda Mulyani, 5 Nesya Zahro Akila, 6 Selviriani, 7 Deski Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan materi sistem manajemen basis data. Dan saya sendiri, Selviriani, akan menjelaskan tentang konsep manajemen basis data. Sistem manajemen basis data merupakan sistem kegiatan yang mengorganisasikan jumlah atau volume data dalam jumlah yang sangat besar, di mana pemrogramannya itu secara konseptual mengorganisasikan dan memahami hubungan antar elemen data dan menggambarkan secara pandang logis data yang digunakan oleh kepentingan perusahaan dalam transaksi-transaksinya, di mana pengelolaan data tersebut secara fisik tidak dilakukan oleh pemakai, namun ditangani oleh perangkat lunak yang bernama DBMS atau Database Management System. Basis data atau juga disebut database terdiri dari dua penggalan kata, yaitu data dan base, yang artinya berbasis pada data. Tetapi secara konseptual, database diartikan sebuah koleksi atau kumpulan data-data yang berhubungan atau dalam artian relation, disusun menurut aturan tertentu secara logis sehingga menghasilkan sebuah informasi. Basis data juga didefinisikan sebagai kumpulan informasi yang disusun berdasarkan cara-cara tertentu dan merupakan suatu kesatuan yang sangat utuh. Adapun 3 hal yang berhubungan dengan basis data. Yang pertama, data itu sendiri yang diorganisasikan dalam bentuk basis data atau database. Yang kedua, simpanan permanen atau stock untuk menyimpan basis data tersebut. Dan yang ketiga, perangkat lunak untuk memanipulasi datanya. Komponen basis data. Yang pertama ada perangkat keras atau hardware. Perangkat keras yang biasanya terdapat dalam sebuah basis data adalah komputer, memori sekunder yang online dan offline, dan media atau perangkat komunikasi. Yang kedua, ada sistem operasi atau operating system, merupakan program yang mengaktifkan komputer, mengendalikan seluruh sumber daya dalam komputer, dan melakukan operasi-operasi dasar dalam komputer. Yang ketiga, ada perangkat lunak atau software. Software ini berfungsi sebagai perantara antara pemakai dan fisik dan database. Yang keempat, ada pemakai atau user. Ada beberapa jenis tipe pemakai. Yang pertama ada programmer aplikasi. Yang kedua ada user mahir atau casual user. Yang ketiga ada user umum atau end user naive user. Dan yang terakhir ada user khusus atau specialized user. Selanjutnya ada kelebihan basis data. Kelebihan sistem basis data. Pertama, kecepatan dan kemudahan atau speed. Basis data memiliki kemampuan dalam mengelompokkan, mengurutkan, bahkan perhitungan dengan matematika. Dengan perancangan yang benar, maka penyajian informasi akan dapat dilakukan dengan cepat dan mudah. Kedua, kebersamaan pemakai. Sebuah basis data dapat digunakan oleh banyak user dan banyak aplikasi. Ketiga, pemusatan kontrol data. Karena cukup dengan satu basis data untuk banyak keperluan, pengontrolan terhadap data juga cukup dilakukan di satu tempat saja. Keempat, ada efisiensi ruang penyimpanan atau space. Dengan pemakaian bersama, kita tidak perlu menyediakan tempat penyimpanan di berbagai tempat, tetapi cukup satu saja sehingga ini akan menghemat ruang penyimpanan data yang dimiliki oleh sebuah organisasi. Yang kelima, keakuratan atau accuracy. Penerapan secara ketat aturan tipe data, domain data, keunikan data, hubungan antara data, dan lain-lain dapat menekan keakuratan dalam pemasukan atau penyimpanan data. Keenam, ketersediaan atau availability. Dengan basis data, kita dapat membackup data, memilah-milah data mana yang masih harus diperlukan, dan data mana yang perlu kita simpan di tempat lain. Ketujuh, keamanan atau security. Basis data bisa diberikan passwordnya untuk membatasi orang yang mengaksesnya. Kedelapan, kemudahan dalam pembuatan program aplikasi baru. Dengan adanya basis data,
pembuatan aplikasi bisa memanfaatkan kemampuan dari DBMS, sehingga pembuatan aplikasi tidak perlu mengurusi penyimpanan data, tetapi cukup mengatur interface untuk pengguna. Kesembilan, ada pemakaian secara langsung. Basis data memiliki fasilitas untuk melihat datanya secara langsung dengan tool yang disediakan oleh DBMS. Kesepuluh, kebebasan data atau data independence. Jika sebuah program telah selesai dibuat dan ternyata ada perubahan pada isi atau instruktur data, maka dengan basis data, perubahan ini hanya perlu dilakukan pada level DBMS tanpa harus membongkar kembali program aplikasinya. 11. User view. Basis data penyediaan pandangan yang berbeda-beda untuk tiap-tiap pengguna. Selanjutnya ada kekurangan sistem basis data. Yang pertama, lebih mahal. Sistem basis data membutuhkan sumber daya yang tinggi, terlebih untuk melakukan perawatan secara berkala. Kedua, proses backup cukup memakan waktu. Sistem basis data mencakup banyak file sehingga akan menghabiskan waktu. Ketiga, bila ada akses yang tidak benar, kerusakan dapat terjadi. Yang keempat, sistem lebih rumit sehingga memerlukan tenaga spesial. Selanjutnya, sistem pengolahan data secara elektronik. Menyimpan data dengan cara mengorganisasi unit data yang lebih kecil ke dalam unit yang lebih besar, secara terstruktur dan hierarkis. Secara rinci, hierarki data dari data yang terbesar sampai data yang paling kecil mencakup 1. Field. Field yaitu kumpulan elemen dari terkecil yang tersimpan dalam sebuah space atau ruang fisik, atau dengan kata lain kumpulan dari karakter yang membentuk suatu arti. Kedua, record. Record adalah sejumlah field yang dikelompokkan dan membentuk sebuah satuan data yang biasa dihitung berdasarkan satuan baris yang sekaligus menguraikan atribut khusus dari sebuah entity. Ketiga, ada file. File adalah sekumpulan records atau kumpulan berbagai informasi yang berhubungan dengan dan juga tersimpan di dalam secondary storage. Secara konsep, file memiliki beberapa tipe. Ada yang bertipe data terdiri dari numerik, karakter, dan binary. Lalu ada juga file bertipe program. Atau dengan kata lain, definisi file adalah arsip ataupun data yang tersimpan di dalam komputer yang menggambarkan suatu kesatuan yang sejenis. Contohnya adalah seluruh record piutang pelanggan yang dikumpulkan dalam satu tempat yang disebut file piutang dagang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilda Mulyani akan menjelaskan tentang materi berikutnya, yaitu yang pertama yaitu tentang jenis-jenis file. Jenis-jenis file ada 7. Yang pertama yaitu file induk atau master file. File ini berisikan tentang data yang relatif permanen. Contohnya, record dalam file piutang dagang berisi informasi tentang nama pelanggan, alamat, dan saldo. File ini diperbaharui isinya ketika terjadi transaksi. Saldo rekening akan bertambah ketika terjadi transaksi penjualan dan transaksi pelunasan piutang. Yang kedua yaitu file transaksi atau transaction file. File ini berisi data transaksi yang bersifat sementara. File transaksi ini sama dengan jurnal yang digunakan untuk memperbaharui atau mengupdate file induk. Oleh karena itu, file transaksi harus berisi seluruh transaksi yang diperlukan untuk memperbaharui file induk. Yang ketiga yaitu file table, yaitu file yang berisi referensi atau acuan data yang diambil selama pemrosesan untuk memudahkan kalkulasi. Contohnya adalah tarif pajak, tabel biaya pengiriman, dan lain-lain. Yang keempat yaitu file sejarah atau history file, yaitu file yang berisi transaksi yang telah diproses. Data ini tetap dipelihara sebagai referensi dan sering dipakai sebagai sumber informasi yang bermanfaat bagi manajemen. Sebagai contoh, file sejarah penjualan dianalisis untuk menghasilkan ringkasan dan tren penjualan berdasarkan wilayah, petugas penjualan, pelanggan, atau produk. Yang kelima yaitu file cadangan atau backup file, berisikan tentang duplikat kopi sebuah file. Pembuatan file ini dimaksudkan untuk mengatasi kemungkinan data hilang atau rusak. Yang keenam yaitu suspense file. File ini berisi record yang telah dipisahkan sementara dari pemrosesan data reguler dengan tujuan untuk diinvestigasi dan dibetulkan. Contohnya transaksi penjualan tanpa record piutang dagang. Yang ketujuh yaitu
report file, yaitu file yang berisi data yang akan dicetak pada tanggal berikutnya. Baiklah, saya akan menyampaikan materi berikutnya, yaitu batasan dari lingkungan data file. Yang pertama, kelebihan data. Karena programmer yang berbeda menyebabkan manipulasi data yang berbeda selama periode waktu yang lama. Data yang sama dapat diduplikasikan pada beberapa file. Kelebihan ini akan menghabiskan media penyimpanan yang akan sulit untuk memperoleh pandangan luas dari pelanggan, dan meningkatkan biaya dari pemasukan dan pemeliharaan data. Yang kedua yaitu ketidakkonsistenan data, berarti nilai aktual data tidak sinkron dengan beberapa salinan data. Yang ketiga yaitu pengasingan data. File organisasi membuat gudang dari data yang membuat hal ini sangat sulit untuk mengakses data dari aplikasi yang berbeda. Yang keempat, keamanan data. Melindungi data adalah hal yang sulit dalam lingkungan file karena aplikasi baru ditambahkan ke dalam sistem. Semakin banyak aplikasi, maka semakin banyak pula orang yang dapat mengakses data. Yang kelima yaitu kelemahan dari integritas data. Pada lingkungan file, sangat sulit untuk menjalankan peraturan integritas data termasuk mencegah kesalahan data input. Materi selanjutnya yaitu database. Database atau basis data adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Model basis data atau database ada dua. Yang pertama yaitu model konseptual. Model konseptual terfokus kepada representasi basis data secara alam logika. Model ini lebih memperhatikan tentang apa yang disajikan dibandingkan dengan bagaimana cara menyajikannya. Yang kedua yaitu model implementasi. Ditekankan pada bagaimana cara data disajikan pada basis data atau bagaimana struktur data diimplementasikan. Selanjutnya yaitu komponen dasar database. Komponen dasarnya ada 4. Yang pertama yaitu perangkat keras atau hardware. Perangkat keras biasanya terdapat dalam sebuah sistem basis data, yaitu komputer, memori sekunder yang online dan offline, media atau perangkat komunikasi. Yang kedua yaitu sistem operasi. Secara sederhana, sistem operasi merupakan program yang mengaktifkan sistem komputer, mengendalikan seluruh sumber daya dalam komputer, dan melakukan operasi-operasi dasar dalam komputer. Yang ketiga yaitu perangkat lunak atau software. Berfungsi sebagai perantara antara pemakai dengan fisik dan database, seperti program pengelola, penyimpanan database, serta program aplikasi dan prosedurnya. Yang keempat yaitu pemakai atau user. Ada beberapa jenis atau tipe pemakai terhadap suatu sistem basis data yang dibedakan berdasarkan cara mereka berinteraksi terhadap sistem. Yang pertama yaitu programmer aplikasi. Yang kedua user mahir. Yang ketiga user umum. Dan yang keempat user khusus. Struktur basis data. Struktur basis data merupakan serangkaian pengetahuan tentang pemodelan data dengan cara di mana data tersebut diorganisasi agar pemrosesan data menjadi lebih efisien. Struktur ini kemudian diimplementasi melalui sistem manajemen basis data, dan di sini akan membahas 4 struktur standar. Tetapi berdasarkan terdapat perhatian untuk mengembangkan struktur-struktur baru yang akan memproses data dalam jumlah yang sangat besar dan dengan lebih efisien. Selanjutnya, kegunaan sistem basis data. Penyusunan satu basis data digunakan untuk mengatasi masalah-masalah pada penyusunan data seperti yang pertama, redundansi dan inkonsistensi data. Penggunaan basis data dan teknik-tekniknya dapat mereduksi adanya redundansi data. Yang kedua, perulangan data. Redundansi data-data dapat berupa data-data berulang berlebihan. Redundansi menyebabkan terjadinya kesalahan informasi dikarenakan untuk item-item yang berbeda yang pada data tertentu yang sama. Yang ketiga, pemakaian bersama data atau multiple user. Basis data yang ada tidak jarang digunakan oleh banyak pemakai. Pemakai dapat diwakili oleh manusia pengguna basis data tersebut maupun program-program yang berbeda, namun menggunakan basis data yang sama. Yang keempat, pembakuan data. Pembakuan data sangat penting tidak saja bagi komputerisasi sistem yang kompleks, namun juga untuk efektivitas dana efisien sumber daya manusia di perusahaan. Yang kelima, penentuan keamanan. Akses atas basis data dapat saja dibatasi dan dapat ditentukan para pemakai yang boleh menggunakannya, baik untuk manipulasi data, melihat data, dan yang lainnya dengan tujuan keamanan. Yang keenam, pemeliharaan integrasi. Integrasi data menjamin data tersebut bernilai besar, konsisten, dan saling berkaitan. Hal ini merupakan aspek kritis dalam pengolahan informasi sehingga perlu penanganan khusus. Terdapat 5 struktur basis data. Yang pertama, struktur hierarkis atau pohon.
Model database hierarki disebut juga model pohon karena hubungan antar simpul digambarkan seperti struktur pohon atau tree structure yang dibalik dengan pola hubungan orang tua anak. Simpul yang paling atas disebut akar atau root dan paling bawah disebut daun. Setiap simpul digambarkan dengan lingkaran atau kotak. Yang kedua, struktur jaringan. Struktur ini dikembangkan untuk memungkinkan penarikan record-record tertentu. Ia memungkinkan satu record tertentu menunjuk pada semua record lainnya di dalam basis data. Struktur jaringan memecahkan permasalahan keharusan untuk menarik balik hingga kembali ke cabang yang menyatukan basis data. Konsep database jaringan mirip dengan database hierarkis, tetapi setiap record child dapat memiliki lebih dari satu record parents. Selanjutnya, setiap record child dapat dimiliki oleh lebih dari satu record parents. Ketiga, ada struktur relasional. Sebuah sistem manajemen basis data relasional atau dalam bahasa Inggrisnya dikenal sebagai Relational Database Management System adalah sebuah program komputer atau secara lebih tipikal adalah seperangkat program komputer yang dirancang untuk mengatur atau memanajemen sebuah basis data sebagai sekumpulan data yang disimpan secara terstruktur dan melakukan operasi-operasi atas data atas permintaan penggunanya. Yang keempat, struktur multidimensional. Multidimensional database merupakan kumpulan data yang sangat besar, digunakan untuk menganalisis yang orientasinya kepada pembuatan keputusan. Dengan dirancangnya multidimensional database dapat mengintegrasikan sistem data pelaporan, mempercepat proses pelaporan, dan mempermudah penyusunan data laporan pendukung pengambilan keputusan. Yang kelima, struktur berorientasi objek. Model database berorientasi objek adalah hierarki. Semua tingkatan dalam hierarki kecuali baris paling bawah merupakan golongan objek. Individu objek dilengkapi dengan identifier yang unik yang berfungsi sama dengan primary key dalam model data relasional. Bahasa manipulasi data. Bahasa manipulasi data merupakan bahasa yang bertujuan memudahkan pemakai untuk mengakses data sebagaimana dipresentasikan oleh model data. Berguna untuk melakukan manipulasi dan pengambilan data pada suatu basis data. Manipulasi data dapat berupa penyisipan atau penambahan data baru, penghapusan data, dan pengubahan data. Bahasa query data. Query ialah kemampuan untuk menampilkan data dari database untuk diolah lebih lanjut, yang biasanya diambil dari tabel-tabel dalam database. Query dapat didefinisikan sebagai perintah-perintah untuk mengakses data pada database atau basis data. Sehingga, secara garis besar, pengertian query adalah bahasa yang digunakan untuk memanipulasi, mengubah, menambahkan, mengatur sesuatu atau dalam database. Gudang data. Gudang data atau data warehouse adalah baris data yang menyimpan data yang sekarang dan terdahulu yang mungkin diminati oleh para pembuat keputusan di seluruh perusahaan. Gudang data menggabungkan dan menstandarkan informasi dari basis data operasional yang berbeda, sehingga informasi dapat digunakan di seluruh perusahaan untuk analisis dan pembuatan keputusan manajemen. Karakteristik gudang data: organisasi, konsistensi, waktu varian, non-volatil, relasional, silver clean, web berbasis, integrasi, real time. Jenis informasi penggalian data. Asosiasi adalah kemunculan yang dihubungkan dengan sebuah kejadian. Dalam sekuen adalah kejadian dihubungkan berdasarkan waktu. Klasifikasi adalah mengenali pola yang menggambarkan kelompok yang beranggotakan sesuatu dengan memeriksa anggota-anggota yang ada dalam kelompok tersebut yang sudah diklasifikasi dan dengan menyimpulkan sebagai serangkaian aturan. Cluster yaitu bekerja dengan cara yang sama seperti klasifikasi ketika tidak ada kelompok yang didefinisikan. Ramalan menggunakan serangkaian nilai yang ada untuk meramalkan nilai lainnya. Penggalian data. Penggalian data atau data mining lebih digerakkan oleh pertemuan. Penggalian data menyediakan pengetahuan tentang data perubahan yang tidak dapat diperoleh dengan OLAP. Dengan cara menemukan pola dan hubungan yang tersembunyi dalam basis data yang besar dan menyimpulkan aturan untuk memprediksikan perilaku di masa depan. Pasar data atau data mart adalah untuk departemen penjualan, departemen pengiriman dan persediaan, departemen keuangan, manajemen, tingkat atas dan seterusnya. Data mart sering digunakan untuk memberikan informasi pada segmen fungsional organisasi dan juga dapat digunakan untuk gudang data segmen data untuk mencerminkan bisnis secara geografis terletak di mana masing-masing daerah relatif otonom.
Karakteristik pasar data. Data mart memfokuskan hanya pada kebutuhan pemakai yang terkait dalam sebuah departemen atau fungsi bisnis. Data mart hanya mengandung sedikit informasi dibandingkan dengan data warehouse. Data mart lebih mudah dipahami. Data mart biasanya tidak mengandung data operasional yang rinci seperti pada warehouse.